Oke teman-teman, balik lagi dengan Mr. Joe. Di sini kita akan memperhatikan langsung untuk mencetak ya model yang kita sudah desain ini dengan menggunakan alat 3D printing ya. Caranya kita setelah mendesain benda kerja seperti ini, kita bisa langsung ke file, export, terus kemudian di sini kita bisa pilih lokasinya mau ditaruh di mana, disimpan di mana, terus namanya mau diganti seperti apa, terus tipenya kita bisa pakai STL ya untuk format 3D print nanti. Setelah itu kita bisa ekspor. Nah, kita bisa langsung ke slicer yang akan kita gunakan. Nah, di sini untuk slicernya saya menggunakan slicer Ultimaker Cura ya. Oke, di Ultimaker Cura ini kita bisa import filenya dengan cara drag and drop file yang sudah ada tadi. Nah, seperti ini. Nah, terus di sini kita bisa modifikasi file-file tersebut seperti memindahkan filenya atau objeknya ini dipindahkan sesuai dengan keinginan. Kita juga bisa resize ukurannya, mau diperbesar atau mau diperkecil. Kita kembalikan saja, atau kita juga bisa merotasi ya, rotasi sisi yang mau dicetak, miringkan atau tidak gitu. Nah, untuk settingan standarnya ini kita nyeting di quality-nya di standar saja, di ketinggian 0,2 mm ketinggian layarnya. Kita bisa selesai terlebih dahulu agar kita bisa lihat previewnya. Nah, 0,2 mm itu ketinggian layar dari sini. Nah, layar 1 sama atasnya itu ketinggiannya 0,2 mm. Tuh, di pojok kanan sini itu kita bisa slider ini untuk melihat proses cetakannya layer by layer. Nah, untuk yang di bawah kita bisa melihat proses nozzle-nya bergerak ya pada layar tersebut gitu. Nah, ini satu layar, nanti layar selanjutnya jaraknya akan beda lagi. Terus selanjutnya setting berikutnya adalah di infill atau kepadatan. Nah, di sini kita bisa set di 0 sampai 100% ya. Kalau semakin kecil maka yang di tengah akan semakin jarang. Kalau kita set katakanlah 40% ya. Nah, kita slash. Nah, di sini maka akan semakin rapat ya, dan semakin padat. Itu. Nah, kita balikan ke 15% saja. Terus untuk patternnya kita bisa pakai banyak pattern ya. Katakanlah kita pakai konsentrik, di sini patternnya bakal berubah dan ini menyesuaikan dengan kebutuhan lightning. Ini yang biasa sering dipakai untuk keperluan percetakan yang cepat ya, karena nggak memerlukan kepadatan pada bagian yang di tengah sini, sebaiknya menggunakan lightning agar percetakannya lebih cepat gitu. Terus selanjutnya di sini ada material. Suhu material ini disesuaikan dengan filamen yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan filamen PLA plus dengan suhu kerja yang idealnya itu di 210 sampai 220, nanti tinggal disesuaikan saja. Terus untuk bedspread temperatur atau meja kerjanya itu di set di kisaran 50 sampai 60 derajat itu, nanti disesuaikan saja dengan 3D print dari teman-teman semua. Terus untuk speednya saya pakai yang 150 mm per second, bisa juga dipercepat sampai 500 atau bahkan diperlambat juga sampai 50 sampai 100 mm per second. Dengan ini tergantung dengan kecepatan printing dari teman-teman itu semua ya. Nah, terus selanjutnya ada di support, karena di sini benda yang kita cetak itu tidak ada bagian yang mengambang ya. Ini semuanya menyentuh
ke bawah semua, jangan ada bagian yang mengambang, maka kita bisa disable untuk supportnya. Kalau ada bagian yang mengambang dan memungkinkan untuk nanti hasil cetaknya gagal, itu kita bisa pakai support saja. Itu untuk mungkin next percetakan kita bisa demokan untuk yang pakai support gitu. Nah, setelah ini selesai, reviewnya juga sudah bagus ini, kita tinggal save ke flash disk, lalu kita bisa langsung ke percetakannya. Di percetakan ini nanti kita bisa siapkan flash disk yang tadi, kita colokkan, terus tunggu filenya terupload, terus kita bisa pilih file yang mau dicetak. Nah, selanjutnya kita bisa pilih langsung cetak saja dengan menggunakan kalibrasi di awal agar hasil cetakannya itu lebih presisi lagi. Oke, setelah selesai kita bisa lepas objeknya dari bednya, terus bisa dilihat hasilnya, kurang lebih segini hasil cetaknya, tercetak dengan baik, dengan kualitas yang cukup bagus, minim stringing, dan juga presisi di bagian lubang dan juga sudut-sudutnya ya. Oke, mungkin videonya sekian, bisa dilanjut next project. Jika ada saran dan masukan, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.